Oke, saya sudah agak cepat caranya ya, tapi mohon maaf ini baru sampai nomor 278. Paragraf padu melengkapi paragraf ini sederhana, nanti kita nggak usah lama-lama. Ya. Prinsipnya ada keterkaitan bentuk dan makna ditandai dengan kata rujukan. Seperti kalau ada permainan, ini domino. Jadi ada keterkaitan bentuk dan makna antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Itu ya. Nah, keterkaitan bentuknya itu bisa kata rujukan. Contoh ini pada kalimat padu ya. Ada dampak buruk, yang kedua ya dampak buruk, keempat dampak buruk. Ini yang ketiga kok menjelang ujian nasional, kewajiban pelajar adalah belajar dan berdoa. Ini enggak ada hubungannya gitu loh. Padahal sedang membicarakan dampak buruk. Maka ini yang tidak padu nomor 3. Itu ya anak-anaknya, ini yang paling gampang kayak gitu. Contoh ini, ketika kita kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ada paragraf yang dirumpangkan. Kita lihat kalimat sebelum maupun sesudahnya. Manfaat itu dapat diperoleh. Nah, berarti ini harus membicarakan manfaat. Ya, harus membicarakan manfaat karena ini kalimat berikutnya manfaat itu. Dijawabnya adalah A. Khasiat dan manfaat herbal tidak dapat dirasakan secara instan, melainkan harus secara rutin dan teratur. Ya gitu ya. Oke, jadi tetap bisa dibantu lewat konteksnya. Materi esensial yang ke-29, teks prosedur ini sama, tidak usah kita uraikan ya. Prinsipnya sama tadi. Ada lihat kalimat sebelum dan sesudah. Materi ke-30, variasi kata itu sinonim anak-anak. Nanti kalau muncul soal variasi kalimat, biasanya kalimat aktif dengan kalimat pasif. Kalimat langsung dengan kalimat tak langsung. Karena prinsipnya variasi itu maknanya sama. Bentuknya beda tapi maknanya nanti sama, baik kata maupun kalimat. Nah, contohnya ini, memprediksi ya ini memperkirakan. Ini destinasi wisata itu tujuan wisata gitu ya. Ini kalimat variasi, mereka menyeleksi data. Ini kalimat aktif dipasifkan, data diseleksi mereka pada bulan pertama dan mengolah jadi diolah pada bulan berikutnya oleh mereka. Jadi C jawabnya. Jadi prinsipnya variasi kata maupun variasi kalimat itu mengubah bentuk, tidak mengubah arti. Oke. Materi esensial yang ke-31 dan 32, anak-anak berkaitan dengan kalimat efektif. Nanti ada 2 soal. Menentukan kalimat tidak efektif dan alasan. Oke, kita lihat ini contoh soal saja. Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan nomor. Ini ada kata-kata ini, barang dagangan dan komoditas. Komoditas itu maknanya ya barang dagangan. Jadi ini pemborosan kata. Para generasi sudah jamak dijamakkan. Ini juga pemborosan kata atau kata berlebihan. Istilah. Gitu ya. Nah, karena berbicara pendidikan anak, orang yang sangat paling berpengaruh. Nah, sangat paling ini juga pemborosan kata atau berlebihan. Di sini ada enggak? Ada B. Terdapat pemborosan. Nah, nanti kita bahas tidak memiliki subjek itu yang seperti apa, makna ganda seperti apa, menggunakan konjungsi tidak tepat seperti apa. Nih contohnya. Nah, ini yang disoal dulu. Yang amat sangat menarik ini juga pemborosan kata atau kata yang berlebihan dan kata yang berlebih. Sekarang penggunaan kata tugas yang tidak tepat, contohnya ini anak-anak. Tugas itu kan bisa konjungsi, bisa juga preposisi. Dia mengatakan kalau kepalanya pusing, ini mestinya bukan kalau tapi bahwa. Mengapa? Karena ini hanya menjelaskan, menyampaikan, memberitahu. Sedangkan kalau, jika, bila itu syarat. Keterangan syarat. Ini bukan syarat. Ya. Jadi mestinya dia mengatakan bahwa kepalanya pusing. Biaya wisata siswa diambilkan daripada uang. Nah ini daripada itu hanya digunakan untuk membandingkan.
Ya, daripada melamun lebih baik membaca. Dia lebih cantik daripada neneknya. Gitu. Enggak, ini salah. Ini contoh yang salah, tidak efektif karena menggunakan kata tugas yang tidak tepat. Contoh yang kedua, perusahaan itu membutuhkan penjahit pakaian wanita. Ini ya bermakna ganda. Bisa penjahitnya yang wanita, bisa pakaiannya yang khusus pakaian wanita, penjahitnya bebas. Jadi seharusnya diberi tanda hubung agar menjadi efektif. Ya, kalau diberi tanda hubung penjahit antara penjahit dan pakaian, berarti penjahit pakaian wanita, maka penjahitnya harus wanita. Jika diberi tanda hubung di antara pakaian dan wanita, berarti penjahit pakaian wanita. Penjahitnya bebas, bisa lanang wedok, bisa laki-laki perempuan, tapi khusus menjahit tentang pakaian wanita. Demikian juga ini, istri dokter yang gemuk itu pandai menyanyi. Jadi yang gemuk itu bisa dokternya, bisa istri. Harus menggunakan tanda hubung sesuai dengan yang dimaksudkan. Ini contoh dari mengandung kalimat yang bermakna ganda. Kemudian yang terakhir ini, dalam diskusi itu menghasilkan beberapa keputusan penting. Apa yang menghasilkan beberapa keputusan penting? Mestinya kan diskusi itu gitu. Ini ada dalamnya, berarti ini keterangan. Menghasilkan predikat. Beberapa keputusan penting objek, jadi tidak bersubjek. S-nya tidak ada. Maka itu contoh yang ketidaklengkapan struktur kalimat. Karena kalimat sempurna bila struktur pokoknya itu ada, yaitu unsur subjek predikat. Dokter muda yang tidak pernah mengeluh sulitnya medan yang harus ditempuh menuju tempat dinasnya itu bla 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 bla, mestinya kan begitu. Berarti ini predikatnya nggak ada, ini panjang banget, ini hanya subjek saja. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini contoh yang ketidaklengkapan struktur kalimat. Yang atas tadi tidak punya subjek, yang nomor 2 ini tidak memiliki Oke, lanjut. Ini contoh kalimat tersebut tidak efektif karena ini juga pemborosan anak-anak. Di sini ada semakin lengkap sekali gitu, pemborosan kata. Konjungsi tidak tepat tadi sudah diuraikan, tidak mempunyai subjek sudah, kalimat tidak logis. Nah, tadi belum ada. Ya, contoh kalimat yang tidak logis seperti apa? Ini, yang di bawah ini anak-anak. Yang mendapatkan paket, subjek, harap diambil predikat, di kantor keterangan. Dari strukturnya ini benar, lengkap. Tapi dari maknanya, masa orang harap diambil? Yang mendapatkan paket kan manusia. Nah, gitu ya. Jadi tidak logis. Kalau hubungan dengan makna itu tidak logis. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Yang berhasil polisinya, bukan pencurinya. Jadi mestinya adalah polisi itu berhasil menangkap pencuri atau pencuri itu dapat ditangkap oleh. Rumah mewah itu ingin dijual pemiliknya. Yang punya keinginan itu pemiliknya. Sedangkan rumah itu tidak punya nafsu, benda mati. Ya, mestinya ya rumah mewah itu akan dijual pemilik. Ini contoh-contoh kalimat yang tidak efektif karena alasan tidak logis. Oke anak-anak, mudah-mudahan paham. 33 kata baku tidak baku anak-anak. Ya, kata baku tidak baku itu banyak ya. Di sini ini terampil mestinya ini diagnosis ya, bukan diagnosa. Nah, ini menyunting ejaannya ini ya kelompok-kelompok. Saya sering mengatakan pada siswa-siswa saya, mempelajari kata baku tidak baku itu gunakan kelompok-kelompok sehingga nanti mudah mengingatnya. Ya, ini kelompok kata yang sudah dianggap padu. Jadi ditulis menjadi satu kata. Sukacita, dukacita, matahari, sapu tangan, kacamata, olahraga, fotokopi. Sehingga nanti yang selain ini tetap pisah. Foto selain fotokopi ya pisah. Ya, foto warna, olah vokal, olah tubuh tetap pisah. Kaca jendela, kaca mobil, sapu lidi tetap pisah, hanya khusus ini saja. Ya, mata pisau, mata kail itu tetap pisah, matahari saja yang pakai. Demikian juga yang lain. Yang kelihatannya berbunyi i, tapi sebenarnya yang
E ya, yang sebenarnya. Yang betul adalah I. Ini saya kelompokkan. Yang betul nasihat, bukan nasihat. Yang betul hakikat, bukan hakikat. Praktik tim, risiko, bukan resiko. Sebaliknya, yang kadang-kadang seolah-olah I, ternyata yang betul E. Museum, apotek, hipotek, sistem, ekstrem, problem, atlet, konkret, karier, video. Bukan video, tapi video. Ini satu kelompok. Jadi anak-anak ya. Demikian juga dua kata yang salah satu unsur katanya itu hanya kombinasi. Jadi menjelaskan yang lain itu dirangkai. Pancasila, antar sekolah, pasca panen, ekstrakurikuler, anti komunis. Jadi ini hanya menjelaskan saja. Ya, bentuk yang berdiri sendiri tidak punya arti gitu loh. Dia baru berarti bila nempel pada bentuk lain. Oke? Nah, contoh lain ini anak-anak sudah saya kelompok-kelompokkan. Silakan dicermati, analisis, sintesis, hipotesis ya. Sehingga analisa salah. Hati-hati ya. Tradisional, konstitusional, material, struktural, jadi strukturil salah, tradisional salah. Realisasi betul, legalisasi betul, berarti legalisir salah. Realisir salah. Doa Jumat Al-Quran Ka'bah tanpa menggunakan koma, apostrof ya. Ini menggunakan P bukan F. Paham, pikir, napas, telepon. Sedangkan ini bisa kita pelajari yang betul teoritis. Yang betul standarisasi ada D-nya. Hierarki, souvenir, kaos, manajer. Nah, jarang tahu kita mengatakan kaos kaki, kaos olahraga, padahal itu yang benar. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Ini juga autopsi, otodidak, otentik, autobiografi ini ya. Ini satu kelompok. Ya, tinggal sedikit anak-anak. Ke 34 sekarang kata bentukan. Kata bentukan itu biasanya ada kata berimbuhan. Ya, pertanggungjawaban, jadi imbuhan awalan sekaligus akhiran. Mempengaruhi atau memengaruhi, nah nanti ada penjelasannya. Ya, jangan pernah bersanggah tuduhan, ini menyanggah, gitu kan? Jangan pernah menuduh T-nya luluh. Nah, itu hubungannya dengan KPTS. Itu. Atau konsonan tak bersuara. Ini mempunyai kaidah. Ya. Kalau me plus konsonan saja itu sanggah, tuduh, luluh, hilang. T-nya hilang, S-nya hilang. Itu luluh namanya. Tapi kalau gugus konsonan atau klaster misalnya itu tidak luluh. Mentransfer TR ini konsonan double. Sponsor SP double. Maka tetap ada T-nya. Mentransfer, mensponsori, mengkritik, mengklasifikasi gitu. Me plus satu suku kata tidak luluh. Tambah nge, mengetik, mengepel. Gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini ya karena memeroleh ataukah memperoleh gitu loh. Nah, kata dasarnya apa dulu? Karena kita mengenal imbuhan me dan memper. Kalau imbuhannya memper, P-nya tetap ada. Oh, ternyata oleh kata dasarnya. Kalau oleh imbuhannya memper gitu ya. Berarti ya memperoleh. Memper P-nya di sini adalah imbuhan. Pengaruh. Aruh ada hubungannya enggak? Kata dasarnya pengaruh. Berarti me. Me plus pengaruh P-nya luluh. Maka yang betul memengaruhi. Nah, karena kata dasarnya P, pengaruh P-nya luluh, memengaruhi. Ini sona ataukah pesona? Oh, ternyata pesona, mah P-nya luluh. P-nya luluh, jadi memesona. Peduli ada nggak? Tidak ada. Ya peduli P-nya luluh mesti. Imbuhannya hanya me saja. Gitu ya, memedulikan, luluh. Ya, materi esensial yang ke-35, kata tugas, alasan ketidaktepatan penggunaan kata tugas, biasanya konjungsi dan preposisi ya. Nih, daripada itu untuk membandingkan. Kalau nanti penggunaannya tidak untuk membandingkan, berarti salah. Dari itu menunjukkan asal. Ya. Usaha dari Sleman itu sangat dermawan. Di itu menunjukkan tempat, dia menunggu teman di perpustakaan.
pada menunjukkan waktu dan orang. Kelelawar mencari makan pada malam hari. Dia menitipkan uang pada nenek. Nah, ini kalau disilang jadi salah. Mestinya dari ditulis daripada. Ya, pengusaha daripada Sleman itu sangat dermawan, salah. Karena kesalahannya alasannya kalimat tersebut tidak menunjukkan perbandingan. Ya. Kemudian dia datang di malam hari. Salah. Karena kalimat tersebut tidak menunjukkan tempat, tapi menunjukkan waktu. Mestinya pada. Gitu. Contoh soalnya ini. Nah, ini ya. Pembatasan daripada usia dalam penggunaan media sosial, bla 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 bla. Nah, daripada ini salah karena tidak menunjukkan hubungan perbandingan. Oke.